Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang semua. Saya ada di Desa Rembang, sebuah desa yang dipenuhi dengan sedap malam, dengan pertanian di kanan kiri. Dan di sini kita akan membincangkan potensi kearifan lokal sebagai potensi wisata di bidang pariwisata yang akan kita bahas hari ini dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan. Ada Pak Nurul, ada Pak Aidin, dan ada Bapak Adib yang nanti akan masing-masing memperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum kita membahas potensi pariwisata di Kabupaten Pasuruan berkaitan dengan kearifan lokal. Pertama kita akan kenalan dulu dengan Bapak Nurul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul, di Komisi 3 anggota DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi Gerindra. Kebetulan ini ada di dapil saya di Desa Rembang, Kecamatan Rembang. Saya dapil 2 Wonorejo, Pojentek, Keraton. Ada 4 kecamatan, 66 desa. 4 kecamatan, 66 desa. Wih, berarti ini salah satunya ya? Ini termasuk ini. Dan salah satunya. Yang lainnya adalah Pak Aidin, boleh kenalan. Ya, saya Ahmad Aizin Utama, DPRD Kota Pasuruan, DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi P3 Dapil 5, yaitu meliputi kecamatan. Ini tadi ngomong di DPRD Kota di Balen nih, saya Aidin. Ayo. Saya Ahmad Aizin Utama, Komisi 3 DPRD Kabupaten Pasuruan, fraksi P3 Dapil 5 yang meliputi kecamatan Purwosari, Purwodadi, Tosari, Tutur, dan Puspo. Dari fraksi? Dari fraksi P3. Ya. Dan selanjutnya Bapak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adib Goni Atkon dari Dapil 6 Kecamatan Prigen, Pandaan, Sukorejo, dari fraksi PKS. Oke, Sukorejo berarti tetangganya sini ya Pak ya, tetangganya Pak Rembang. Nurul ya, tetangganya Nurul, Perbatasan. ada Rembang gitu ya. Nah, sekarang kita akan bincang tentang pariwisata yang ada di Pasuruan secara umum. Kira-kira apa sih keunggulannya Pasuruan itu Pak? Boleh disampaikan dulu Pak Nurul. Jadi gini Bu, untuk pariwisata di Kabupaten Pasuruan ini, satu contoh yang paling dikunjungi dari luar, tentang dari banyak turis atau Kabupaten Pasuruan ini sudah punya Bromo. Ya sih, Taman Bromo, Safari. oke. Nah, ini juga punyaan Pemda, itu juga ada Banyu Biru. Alhamdulillah. Banyu Biru udah lumayan bagus ya. Lumayan bagus Banyu Biru, karena dari saya dulu pernah ke Banyu Biru, kayak nggak terawat. Alhamdulillah kita ini oleh Pemda sudah terawat Banyu Biru ini. Nah, jadi seperti itu Bu. Satu contoh, kalau memang di Kabupaten Pasuruan ini tentang pariwisata untuk ke Bromo, ya sih, itu kesananya agak mahal. Ya, agak mahal. Inilah yang kita masyarakat Kabupaten Pasuruan yang kita dengar oleh masyarakat, agak mahal, termasuk ke Taman Safari. Kalau di punyaan Pemda sendiri itu lumayan murah lah daripada yang lain. Yang di Banyu Biru ya? Yang Banyu Biru. Nah, satu contoh Bu, kalau memang ini kayak sekolahan kita ini tidak boleh keluar dari Kabupaten Pasuruan. Nah, ini banyak mengadu ke kita dari Dewan Guru, termasuk anak-anak kita. Ya, keinginan kita ini sebagai anggota Dewan, ayolah kita kolaborasi dengan kita, dengan Dewan, dengan dinas-dinas yang terkait, termasuk pariwisata. Intinya, kalau ke masyarakat Kabupaten Pasuruan ini beda loh Bu dengan kita yang di Mojokerto. Ya sih, Mojokerto ini sangat luar biasa, ya sih, punya ganjaran, termasuk di lahan-lahan perhutani itu sudah ada kafe-kafe. Mestinya di Kabupaten Pasuruan untuk tujuan kita ke Bromo ini mestinya ada itu. Ayo kita kembangkan di situ. Satu contoh, kalau memang nggak boleh di
cara kasarnya kalau anak-anak itu rekreasi. Ya, Oke. nah, itu harus ada wadahnya di Kabupaten Pasuruan. Satu contoh Bu, yang paling murah, kita pernah mengunjungi kita ke Surabaya, ke Angkatan Laut, ya, Angkatan Udara, ke AU. Itu sangat murah sekali, 10.000 masuknya. Iya, saya bahkan dari 5.000, 10.000. Itu kalau di Kabupaten Pasuruan keinginan kita ini, ayolah ditempatkan atau di taman ini untuk anak-anak TK, anak-anak SD berkunjung di situ. Disiapkan momen-momen apa, monumen apa di Kabupaten Pasuruan, itu harus kita bangun. Itu sangat luar biasa untuk anak-anak. Kenapa kalau di Kabupaten Pasuruan beda dengan tetangga lain? Karena apa Bu, di Kabupaten Pasuruan itu kebanyakan dari tani penghasilannya. Siap-siap, sih. iya, Satu iya, contoh kayak sedap malam. Sedap malam ini kan. Sedap malam itu ada jagung, ada padi. Oke. Nah, itulah itu yang kita inginkan. Kalau bisa Bu, ini ya masing-masing kecamatan itu diadakanlah atau diberilah dari dari Pemda atau pariwisata dinas yang terkait, masing-masing kecamatan itu adalah tempat rekreasi atau pariwisata. Satu contoh Bu, kayak di Kecamatan Rembang, khususnya di Desa Rembang. Apa sih? Kalau bisa satu contoh ada pariwisata di Kecamatan Rembang, kita mengunjungi atau kita rekreasi ke sini, anak-anak sekolah harus ditunjukkan apa kemampuannya di Desa Rembang. Karena sedap malam, bunga sedap malam nanti ditunjukkan anak-anak itu buat pembelajaran anak-anak. Ada Buat wisata pembelajaran edukasinya itu buat pembelajaran anak. Bukan untuk mengunjungi ke permainan aja. Ini loh seperti ini loh seperti. Karena bunga sedap malam ini Bu sangat luar biasa. Satu contoh, kita petani sudah mengirim ke Bali, ke Jakarta. Iya sih. Lah, di Bali pun pintu utama yang dari luar negeri masuknya di Bali itu pasti mengunjungi. Loh ini loh bunga sedap malam. Di Jakarta seperti itu. Lah inilah Bu. Karena seperti itu. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Petani sedap malam ini luar biasa karena pembibitannya dari Indonesia sendiri. Beda dengan bunga yang di Bromo, bunga Edelweiss itu kan pembibitannya dari Amerika. Lah ini loh sangat luar biasa gitu loh. Seperti itu kurang untuk urusan ini Bu, untuk urusan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Keinginan kita ini, ayolah kita di masing-masing kecamatan ada satu contoh. Di Kecamatan Wonorejo ada di Karangsono. Nah, seperti itu kan. Nah, bagus lah ya, intinya seperti itu. Apalagi dikembangkan masing-masing desa itu sangat luar biasa. Ini karena apa? Sangat momen sekali untuk bunga sedap malam ini. Nah, seperti itu. Satu contoh Bu. Nah, kita punya pariwisata petik mangga seperti itu. Iya sih. Nah, petik mangga di situ UMKM-nya. Petik mangga itu, lah mangganya kan amburadul. Harus ada yang penampungan untuk mengirim jadi satu, itu lebih bagus seperti itu Bu untuk pariwisata. Nah, jangan di tempat pariwisata ini kan satu contoh UMKM ada bunga sedap malam, jangan ditampung di situ aja. Gimana caranya pemerintah daerah ini harus bisa menunjukkan atau diekspor ke luar negeri. Ini sangat langsung biasa. ekspor. Lah bagus seperti itu gitu loh. Mungkin itu yang dari saya. Oke, terima kasih Pak Nurul. Tadi Pak Nurul sudah menyampaikan bahwa Pasuruan punya Bromo, Pasuruan punya Taman Safari Prigen, Pasuruan punya yang lain, tapi mahal buat kalangan rakyat bawah, gitu Kak. Kemudian dalam wacananya ada potensi-potensi kearifan di setiap kecamatan yang bisa dikunjungi oleh siswa sekolah, mungkin masyarakat sendiri dari Kabupaten Pasuruan saling kunjung gitu kan maunya. Kemudian yang sudah bagus dinilai Pak Nurul adalah Banyu Biru. Banyu Biru punya Pemda, Pemkab, dan itu murah, terjangkau. Gitu. Maunya Pak Nurul wisata itu bagus, murah. Dekat. Oke, nah tadi sudah disampaikan beberapa potensi keunggulan pariwisata kita ada di gunung sampai laut ada. Nah sekarang Mas Aidin sebagai pemilik tutur, gimana nih? Kan deket banget tuh sama potensi-potensi wisata. Iya. Kalau kita ngomongin potensi wisata di Kabupaten Pasuruan ya Bu ya.
sebenarnya kita kan luas, maupun kita juga punya gunung, punya laut, juga punya potensi pariwisata di sektor pertanian, Oke. di sektor peternakan juga yang menghasilkan UMKM setempat untuk pariwisatawan yang datang ke Kabupaten Pasuruan. Menggerakkan ya. Mungkin kita bisa kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk membicarakan pariwisata di Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana contoh yang kayak disebutkan Pak Nurul tadi di Mojokerto. Mojokerto punya Ganjaran, dan kita juga bisa mencontoh dari sana. Yang bisa kita lakukan di Kabupaten Pasuruan ini apa? Kira-kira di Pasuruan mana nih yang mirip sana, yang bisa? Mungkin bisa kita kolaborasi. Mungkin kalau kita kolaborasi bisa Saigon juga kita punya, Saigon, Taman Safari juga bisa, Prigen juga. Banyak potensinya yang sangat bisa kita unggulkan di Kabupaten Pasuruan. Mungkin dari sektor gunungnya kita punya Bromo juga, bisa Arjuna juga banyak kan. Arjuna ya. Iya, kita juga Arjuna. Welirang bagi gitu ya. pendaki-pendaki yang mau berwisatawan untuk mendaki Gunung Arjuna, Welirang gitu. Sebenarnya potensial bagi kita untuk mengenalkan Kabupaten Pasuruan lebih luas lagi. Cuman yang dipermasalahkan sama netizen ini, Bu. Oke, masuk ke untuk netizen. masalah Gen Z. harga sama promosinya, mungkin fasilitasnya itu kurang memadai ya. Kami mohon maaf untuk kritikan yang ada sekarang terkait fasilitas. Mungkin kita ke depan akan lebih baik lagi untuk membenahi di sektor pegunungan untuk mendaki supaya lebih safety. Iya. Nggak ada korban lagi. Nggak ada korban lagi yang kayak kemarin-kemarin korban hilang gitu kan. Kita bisa di situ juga dari sektor promosinya juga kita benahi lah. Untuk supaya bisa dipaketkan lebih murah lagi. Jadi dipaketkan untuk berwisata kita dapat ke pertanian, ke pegunungan, ke perikanan, juga ke Prigen juga ya. Iya, pegunungan laut ya. Iya. Kemudian. Mungkin itu sih, Bu. Oke, dari anak muda. Ya. Kritik netizen disampaikan Netizen, juga, ya. dan mungkin kepinginnya seperti di Ganjaran gitu, di sini ada gitu ya. Itu salah satu contoh. Oke. Mungkin kita bisa kolaborasi dari pemerintah daerah setempat untuk membangun tempat tersebut. Itu gimana caranya? Mulai dari stakeholder, mulai dari pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, mulai dari semuanya, semuanya segala Berarti sektor lah. semuanya semua OPD bisa kolaborasi dong. Kalau Nggak harus OPD, kepala desa juga kepala bisa. desa. Oke. Sebagian punya tempat untuk menyarankan tempat, saya punya ini, Oke. saya punya seperti ini. Oke. Monggo kita suarakan untuk kita membangun Pasuruan lebih Oke, berarti eksotis lagi. Pasuruan lebih eksotis. Idenya kepala desa boleh nih ya mengajukan usul seperti di sini. Sangat gitu. boleh. Oke, Pak Adip seperti apa? Pasuruan buat Anda. Kalau menurut saya potensinya Pasuruan ini sangat luar biasa ya. Tidak ada daerah lain yang mungkin memiliki potensi yang seperti Pasuruan. Keren. Nah ini Pasuruan punya gunung, punya laut, industri juga kan gitu. Jadi insya Allah kompleks kalau di Pasuruan ini. Terus apalagi sekarang ada akses tol yang lebih cepat dari Surabaya, Malang. Apalagi ketika Malang sudah penuh, ini kan potensi wisatawan juga bisa untuk diarahkan ke Pasuruan. Sebetulnya kan seperti itu. Cuman kan masih sampai sekarang ini sangat minim ya tempat-tempat wisata di Pasuruan. Yang pengelolaannya sudah secara profesional dan bagus, apalagi yang wisata-wisata yang bermodal besar, nah ini masih minim di Pasuruan. Maka dari itu memanfaatkan potensi yang sudah ada ini sangat penting. Ya seperti di dapil saya Pandaan itu dulu awalnya dianggap hanya ladang sawah, ada air sumber yang dianggap biasa. Ternyata ketika digali potensinya,
ada investor masuk. Bahkan itu rumornya dari tim saya yang ada di sana itu bilangnya ndak ada yang minat ketika itu awal-awal itu ditawari untuk investasi urunan ya, beberapa warga ndak ada yang minat. Ketika sekarang sudah besar, pemanfaatan sumber yang ada di situ untuk menjadikan kolam renang yang sekarang semakin berkembang, itu berebutan ketika sudah berkembang dan maju. Lah ketika awal-awal lah ini memang sulitnya kan di situ biasanya untuk membangun potensi yang awal ini. Nah, ini kesulitan dari SDM, dari dana dan lain sebagainya. Tapi kalau potensi alam, potensi tempat dan lain sebagainya insya Allah sudah memadai. Dukungan pemerintah juga insya Allah sangat mendukung, dari pemerintahan sebelum-sebelumnya sampai sekarang pun masih sangat mendukung untuk potensi wisata yang ada di Pasuruan ini. Oke, keren. Berarti memang Pasuruan kaya. Kita Kaya, punya gunung, iya. punya laut pabrik tadi yang belum Iya. terlirik ya sebagai potensi Gitu. wisata. Kalau misalkan stakeholder terkait di Kabupaten Pasuruan Bang. ini, ya, kalau stakeholder di Kabupaten Pasuruan ini kita butuh sebagai dewan kolaborasi, misalkan membutuhkan untuk pokir terkait Oke. pembangunan wisatawan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, monggo kita terbuka. Oke, keren. Nah, ini berarti sebuah prospek ya. Prospek yang bagus. Sekali Pasuruan ini. Penawaran dewan ini harus ditangkap nih oleh masyarakat ya, Pak Kades. Waduh, sebagai yang punya wilayah, silakan Anda data tempat-tempat mana yang akan digulkan dan nanti akan bisa dikolaborasikan dengan dewan. Iya. Pokirnya turun gitu kah? Iya, kalau misalkan membutuhkan, iya urgent loh. banget kalau membutuhkan pokir, silahkan monggo. Hmm. Ya, mau menggunakan, kalau mau digunakan enggak apa-apa, digunakan aja. Oke, nah sekarang pintu masuknya, kita akan bicara tentang pintu masuk, bagaimana caranya mendapatkan. Ini kita semuanya dengan DPRD semua loh ya, dan beliau mempunyai fungsi budgeting juga ini. Nah, kalau Pasuruan kita sudah memiliki wisata yang sudah jadi sangat viral, pasti Bromo lah, Bromo, Taman Wisata Safari, kemudian di teratas itu juga. Kemudian ada wisata yang agak mati suri, banyak desa wisata yang dibuat, tapi kemudian begitu ganti pemegang agak menghilang, gitu kan? Padahal pernah juara. Contohnya di Cafe Laut Semari pernah juara provinsi, tapi sekarang tidak terdengar. Kemudian ada potensi wisata yang belum tergarap sama sekali, seperti contoh di sini. Nah, tadi Pak Nurul memberikan ide di sini kalau dipakai edukasi wisata kan bagus. Nah, itu kan berarti ada beberapa hal yang di Pasuruan ini bisa kita lakukan untuk menggiatkan kembali potensi wisata. Pak Nurul, boleh nggak disampaikan kira-kira kendalanya apa sampai potensi wisata di Pasuruan ini belum tergarap maksimal? Jadi gini Bu, nah kita ini untuk potensi yang belum digarap tentang pariwisata, ya kita ini baru jadi dewan, kita mau merintis seperti apa sekiranya ini masing-masing kecamatan itu minim lah ada satu bisa dikembangkan, kan seperti itu Bu. Karena kendalanya itu Bu, satu mungkin dari pemerintahan desa atau BUMDes mungkin dana yang tidak maksimal, termasuk yang kita ini dana untuk ingin mengembangkan pariwisata, mungkin ada pemangkasan kita. Tentu saja ini pemangkasan dong. Iya, kita kan kita tahu. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan ke depan ini tetap kita kawal, tetap kita kolaborasi dengan pemerintahan daerah, dinas-dinas yang terkait, gimana caranya seperti itu. Satu, jadi mudah Bu, tentang pariwisata ingin kita ini satu contoh yang sudah terlaksana atau belum belum dilaksanakan. Kalau yang terlaksana itu sangat kita ini harus apakah make apa itu media itu iya sih, atau wartawan dalam atau wartawan luar, itu yang sangat penting sekali untuk mempromosikan branding kan di situ. Okay. Ini sangat luar apakah yang pakai luar apakah yang pakai intinya di situ. Seperti itu. Kenapa saya sampai menyampaikan seperti ini? Satu contoh kayak
yang terlaksana kayak kafe di Semari, iya sih. Sekarang mati suri kan seperti itu. Ini yang mempromosikan itu kurang kayaknya seperti itu. Gitu. Karena karena sudah apa itu sudah terbangun, sekarang mati suri. Nah itulah Bu, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sekarang dari Mas Aidin nih, kalau di Tutur banyak ya potensi wisata. Nah, kalau di kecamatan-kecamatan di sekitar yang di dapilnya jenengan tuh juga kan bisa potensinya dikembangkan gitu kan, atau dibuat lagi yang belum. Menurut jenengan, satu, membangun potensi wisata yang ada per desa, per kecamatan. Dua, memperbaiki atau menghidupkan kembali yang hampir mati, atau baiknya itu kita lebih baik yang sudah ada aja digedikan. Enaknya gimana nih untuk wisata di Pasuruan? Ya, kalau di Tutur sendiri, kebetulan dapil saya ya Bu ya. Jadi di sana itu ada Pok Darwis yang mengurusi wisata setempat, mulai dari Gunung Tanggung, mulai dari wisata pertaniannya, peternakannya. Mungkin sebelum kita ke ranah untuk membangun yang lebih lagi, kita maksimalkan yang ada dulu. Iya, yang ada dulu kita maksimalkan. Kita aktifkan kembali Pok Darwisnya. Nah, Pok Darwis ya. Juga di situ kita bisa tahu nanti lewat Pok Darwis tadi gimana sih caranya kita mengelola wisata di Kabupaten Pasuruan atau di Tutur ya Bu ya. Mulai dari petik apel, atau bersediakah orang yang punya lahan apel ini untuk dijadikan tempat wisata petik apel. Karena selama ini di Tutur ini jarang ada tempat untuk wisata petik apel. Kalau dulu mungkin banyak, sekarang mulai untuk dijadikan bisnis tersendiri. Jadi menurut saya ya tadi yang ada dikembangkan, dimaksimalkan. Kalaupun mau kita mau lebih lagi, bikin baru lagi, ayo monggo kita rembukan. Kita terbuka sama Pok Darwis setempat. Kalian mau apa misalkan di Gunung Tanggung ya? Kita kekurangan loket Mas, loket tiket misalkan. Iya, maunya menjadikan mau seperti apa? Ayo kita rembukan bareng misalkan kayak gitu. Mungkin itu sih Bu. Jadi intinya Dewan ini terbuka kalau masyarakat ingin mengajukan usulan, Pak di tempat saya ini loh, kalau dipakai wisata bagus, dibantu dong, itu bisa ya. Iya. Oke. Ya. Kalau Pak Adip, Pembangunan lah. seperti apa harusnya? Kalau selama ini problem sebetulnya kan di pengelolaan ya. Pengelolaan. Iya, pengelolaan. Jadi memang harus profesional karena ini kan memang sektor bisnis ya. Selain untuk hiburan, ini kan memang sektor bisnis sebetulnya pariwisata ini. Apalagi untuk di desa-desa yang potensi wisata itu kan memang butuh SDM yang profesional untuk mengelola. Misalkan SDM kita munculkan di sini gitu, setiap malam gitu kan harus ada orang yang profesional untuk mengelola di bidang ini. Wisata gitu. sedap malam. Wisata sedap malam, misalnya desa di branding kampung sedap malam ya, seperti itu kan harus ada pengelolanya yang profesional. Karena pengelola ini sangat penting sekali ketika dikelola seadanya, tidak dengan SDM yang mumpuni, ya hasilnya akan menjadi yang seadanya pula kan gitu. Nah ini penting SDM-nya ini. Banyak yang muncul tapi seadanya ya Pak? Iya, banyak yang muncul tapi seadanya. Ya seperti di Purwosari ada kebun Pak Budi. Nah itu dulu. Meskipun tempatnya sederhana seperti itu, wisata edukasi, tapi dikelola secara profesional. Pemasarannya kemana-mana. Sampai sekarang ya tetap eksis, tetap ramai. Nah ketika pengelolanya apa adanya, SDM-nya apa adanya, dananya apa adanya, ya akan menjadi wisata yang apa adanya itu. Siap sepakat itu. Bahwa untuk mengelola wisata betul-betul dibutuhkan mapping yang profesional, baik pengelolaannya, pemasarannya, maintenance-nya terutama gitu ya. Inovasi juga penting kan ya. Itu juga lebih penting lagi itu, biar tidak jenuh.
Oke, sekarang kita kerucutkan ke potensi kearifan lokal Iya. yang kita mau bincangkan hari ini. Pasuruan punya potensi kearifan lokal di tiap kecamatan, sepakat Pak Nurul nggih? Nah, buat nyenengan harusnya para camat atau para kades nih yang mestinya usul di tempat saya seperti ini nih, atau bagaimana Pemda atau pemerintah setempat mendorong munculnya, harusnya dengan cara apa? Jadi gini Bu, untuk kearifan lokal, jadi di apa itu satu contoh di Kecamatan Rembang, iya sih. Nah, di Kecamatan Rembang itu kan ada apa itu Anyaman apa itu tempat nasi itu, Oh, tumbu, apa itu? yang dari bambu. Ya tahu tumbu lah saya bilang ya. Tumbuh. Kan iya saya bilang. Sekarang hampir punah itu ya. Iya, Oke. jadi seperti itu Bu. Kita di lomba tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan tingkat provinsi sudah jadi juara. Juara ya? Iya. Weh, kita baru tahu tumbu bisa jadi seperti juara. Itu Bu. Kenapa? Lah inilah kita untuk ya sih, bukan dibuat di Kecamatan Rembang aja. Habis itu ke sini tingkat ini lah ini yang kesulitannya bagi masyarakat untuk anyaman seperti itu, untuk buat apa itu asbak, buat apa tempat makan nasi, tempat tutup nasi, semuanya berbeda-beda. Jadi lah apa harus bisa untuk yang saya sampaikan tadi, harus bisa untuk dikeluarkan, bukan di Kabupaten Pasuruan. Keluar Kabupaten Luar Pasuruan. Kabupaten Pasuruan itu harus ada wadahnya. Iya sih, mau habis di lomba di sini terus tidak ada wadahnya, itulah Habis Jadi- lomba hilang. hilang lah. Inilah ini seperti itu. Oke, Banyaklah Bu potensi-potensi seperti itu, kayak bunga sedap malam. Ayolah kita gimana caranya di Jakarta harus ada wadahnya seperti itu. Kenapa? Biar masyarakat Kabupaten Pasuruan yang punya potensi-potensi ini sangat luar biasa ini, biar nggak apa mati di tempat. Nah, seperti itu Bu mungkin. Oke, sepakat. Untuk Pak Nurul jangan sampai mati. Yang sudah pernah juara, yang unggul, tolong pemerintah lebih memperhatikan gitu ya, atau mungkin pihak desanya lebih menyondingkan gitu ke kecamatan, ke kabupaten gitu ya. Nah, Pihak desa, pihak masyarakat sudah tahu, kepala desanya tingkat kecamatan ke pemerintah daerah, dinas-dinas yang terkait. Nah itu jangan sampai itu di apa ya, jangan sampai mati di tempat. Kalau memang seperti itu, iya masyarakat nggak akan berkembang seperti itu, iya kan eman gitu loh, seperti itu. Masyarakat punya ini kerajinan ini, kearifan lokal ini seperti itu. Nah kalau mati di tempat ya percuma kita. Gitu. nggak ada yang memperhatikan. Nggak ada memperhatikan. Kepala desanya seperti itu mengadu, tapi tidak ada tindak lanjutannya. Ya mati di tempat lah seperti itu. Seharusnya nih Pak, yang mengakomodasi problem-problem pariwisata, pengembangan pariwisata di Pasuruan itu sebetulnya siapa toh? Apakah stakeholder atau masyarakat atau pihak desa sendiri harus inovasi, itu harusnya siapa toh? Jadi gini Bu, kalau untuk tentang pariwisata untuk yang di desa ya itu harus kepala desa berembuk. Ya sih, satu contoh di BUMDes, iya sih, karena kepala desa dengan perangkat ndak boleh ikut cawe-cawe di itu, tapi yang mengesahkan di situ kan kepala desa kan seperti itu, ketua BUMDes kan kalau itu. Lah ini ketua BUMDes, ayo kita kasih arahan, oh seperti ini loh, ini alurnya seperti ini, jadi seperti itu Bu. Oke, Terus sekarang bikin tindak lanjuti ke dinas yang terkait. Oh, pariwisata. Pariwisata. Oke. Depan kalau Mas Aidin. Iya, terkait pariwisata di Kabupaten Pasuruan, mungkin Mas Bupati juga sudah paham terkait hal ini. Gitu. Mungkin untuk kolaborasi dari beliau udah ada, cuman masih belum terlaksana. Kita sebagai Dewan ini kan punya, cuman bisa memperjuangkan ya Bu ya, memperjuangkan dan kita perjuangkan. Kalau misalkan Bupati kan juga punya visi misi. Nah visi misi itulah yang mungkin nanti bisa diakomodir oleh Pak Bupati terkait pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan.
Ya mungkin itu sih. Oke, berarti Ya, sebetulnya sudah paham lah nanti. sudah paham ya. Iya udah paham. Tinggal aksi supaya pariwisata ini menjadi sebuah potensi yang benar-benar bisa Dilirik oleh dinikmati oleh wisatawan luar Pasuruan maupun mancanegara. maupun Pasuruan sendiri juga saling kunjung di tempat Pasuruan dan mancanegara. Iya. Oke, boleh. Kalau Pak Ade ada ide nggak? Ya, kalau menurut saya memunculkan potensi wisata itu memang tidak berharap penuh kepada pemerintah. Oke, Sebetulnya ya. siap. Kalau kita berharap penuh ya anggaran pemerintah pastinya terbatas. Dan untuk yang lain-lain untuk pendidikan atau kesehatan kan juga besar. Memang kalau dari misalkan dari wisata desa gitu ya, kita mau memunculkan ya dari desa itu sendiri. Awalnya dari situ, nanti ketika sudah berkembang, lah pemerintah ini akan mendukung dari infrastruktur atau dari akses perizinan dan segala macamnya itu. Mungkin seperti itu kalau dukungan dari pemerintah. Berarti Kalau di sini penekanannya adalah pihak desa Iya. atau pihak tempat yang ingin membuat tempat wisata, dia harus berusaha dulu supaya berusaha dilirik. dulu ya, Oke. mengusahakan dulu. Itu bisa banyak jalan lah kalau seperti itu. Mungkin dari dana desa, meskipun sekarang ada efisiensi ya. Atau dari investor-investor lokal yang Atau ada. mungkin bisa dikelola oleh Dikelola. Bumdes KMP mungkin. Nah, bisa kolaborasi juga. Kolaborasi Iya. dengan KMP ya. Insya Allah banyak potensi kalau untuk masalah untuk mewujudkan awalnya itu. Oke. Tinggal sejauh mana manajemen untuk itu saja sebetulnya. Iya. Berarti butuh BIMTEK ya. Ya, ada itu BIMTEK seperti itu kan, nanti bisa dari pemerintah kalau yang seperti itu. Nanti bisa studi banding ke mana untuk akan memunculkan wisata yang Seperti sudah apa gitu ya. yang sudah ada di tempat mana gitu. Misalnya di di Kabupaten Pasuruan sendiri di mana gitu yang bisa dimunculkan, atau di kota yang lain itu kan bisa seperti itu. Studi banding atau studi apa banding. ya, Mungkin studi tiru. bandingnya juga antar ini ya, antar desa yang ada Antar di desa yang ada di Pasuruan Sudah itu berhasil masih gitu ya. masuk. Oke. Iya. Barangkali sudah ada ya Pak Nurul ya. Tadi Ini kan seperti Pak Nurul seperti di Gempol ini ada ya, sumber air panas itu Ah, kan. iya. Nah, itu sebetulnya kan awalnya juga dimunculkan sendiri oleh desanya kan gitu. viral dulu Iya, ya. baru ketika sudah berkembang. Nah, ini sekarang pemerintah sekarang ini sudah mulai masuk ke sana gitu. Oke, sekarang soal regulasi nih. Regulasi di sektor pariwisata itu DPRD memandangnya seperti apa toh? Kalau untuk regulasinya yang penting tidak memberatkan itu aja ya. Kalau memberatkan pelaku wisata. Oke. Jadi memudahkan mereka. Jadi regulasi-regulasi yang dibuat ini harusnya memudahkan untuk mereka, Memudahkan sehingga akan muncul wisata-wisata lokal yang mendukung PAD daerah. Dan itu disupport banget ya sama Iya, disupport banget. Oke. Gitu. Nah sekarang kita akan bicara tentang kendala ya. Kenapa sih di Pasuruan ini hanya itu saja yang terkenal, belum ada lagi gitu loh. Tapi kita beberapa tahun terakhir ini kita bagus ya. Ada Penyu Biru bagus kan. Sekarang jadi sangat bagus, jadi sangat diminati. Kemudian ada lagi di Cimory bukan punya Pemda ya, tapi dia ada di wilayah kita kan gitu. Itu kan di sekitarnya kan terdampak juga. Nah, sekarang kendala memunculkan, kalau jenengan melihat itu apa sih kendalanya pariwisata di Pasuruan tidak bisa berkembang? Kalau dari saya ini kendala utama ini dari SDM sih sebetulnya. pengelolanya berarti ya? Iya, pengelola. Yang kedua ya modal. Kebanyakan ya karena wisata ini tidak sedikit ya modalnya. Untuk awal pendirian itu pasti besar. Kalau kita membuat yang saya bilang tadi seadanya ya mungkin akan kurang menarik nantinya kan gitu. Mungkin seperti itu kendalanya. Oke, berarti ada modal. Iya. Kemudian apa tadi Pak? SDM. SDM Iya, pengelolanya ya. pengelolanya, Dianggap iya. kurang profesional dong. Iya. Ya untuk memunculkan ide-ide mereka juga kan butuh SDM yang mumpuni juga Oke. gitu. Mengelola wisata itu sama Iya. dengan manajemen perusahaan Terus kali ya. untuk yang memelopori ini kan juga butuh SDM yang Oke. unggul.
Oke, siap-siap. Berarti Iya. kalau Pak Aidin gimana nih supaya tantangan atau kendala ini tidak sampai terjadi, harusnya kita berbuat sesuatu apa? Ya kita tingkatkan aja lah SDM-nya. Kita tingkatkan SDM-nya. Apa yang ada di sekeliling kita manfaatin, mulai dari biasanya kan kita sering scroll HP itu ya. Daripada scroll yang enggak atau cari berita yang fiktif, mending dibuat untuk promosi usahanya. Oke. Walaupun itu sekecil apapun usahanya, yang namanya usaha ya nggak ada yang tahu, siapa tahu itu menjadi besar ya kan. Ya. Intinya mungkin itu sih. Berarti branding menjadi sebuah Branding. kekuatan yang harus diperhatikan oleh pelaku wisata, Ya, terutama kearifan lokal ya. ya, Oke. baik UMKM, baik itu menengah, bahkan itu menengah ke atas. Oke, berarti Branding itu adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha oke. wisatawan. Nah, bicara soal branding, berarti harus ada ide dari mereka sendiri, pelaku wisata, untuk memiliki medsos ya. Medsos kan paling murah medsos. Iya, IG, TikTok, Iya. YouTube itu ya. Selain medsos yang ada di sekeliling kita kan cuman medsos ya, Bu, ya. Iya. Juga promosi lewat mulut, dari mulut ke mulut juga bisa, dengan melakukan sesuatu yang menarik, misalkan untuk medsosnya di Instagram atau di TikTok dibuat yang lebih menarik lagi, itu juga bisa. Oke. Nah, untuk mendapatkan pengelola yang profesional, kemudian tenaga branding bagus, kira-kira DPRD bisa nggak mensupport seperti memberi pelatihan, gitu, atau Sangat bisa. membuka ruang untuk mereka kita studi ke sana supaya bisa seperti ini, bisa nggak? Sangat bisa. Bisa ya. Sangat bisa. Kita terbuka lah, Bu, untuk silakan mau yang menggunakan anggaran tersebut, pokir atau apa itu istilahnya, silakan, kita persilahkan. Oke. Silakan digunakan selagi itu bermanfaat untuk pelaku usaha wisata, Pariwisata ya. UMKM, Terutama ini ya warga masyarakat Pasuruan, Kabupaten terutama Pasuruan, ya. warga masyarakat Kabupaten Pasuruan. Itu Oke, bukan kita investor terbuka, berarti. iya. Bukan investor kan biasanya kan di Atau sebuah bahkan tempat yang itu. mau memulai usaha, Oke. kita terbuka untuk, Oke, boleh misalkan ya. kita datang ke kita, Mm-mm. Mas, aku butuh pelatihan untuk aku mau merunningkan usaha saya. Langkah pertamanya gimana? Itu kita terbuka. Berarti Silakan digunakan apa? silakan warga Pasuruan, Anda kalau ingin mendapatkan dukungan dari DPRD, datang ke Komisi 3. Nanti bidang pariwisata akan juga mengakomodasi kepentingan-kepentingan asal itu untuk benar-benar pengembangan wisata di Kabupaten Pasuruan. Betul ya. Di Oke. Komisi 3 ada 12 anggota. 12 anggota. Masing-masing anggota terdiri dari dapil 1 sampai 6. Oke. Bisa ke Mas Adib, bisa ke Pak Nurul, bisa ke saya. Mm-mm. Karena juga beliau juga punya dana pokir. Ya, betul ya. Iyalah, setiap anggota dewan punya dana pokir kan. Soalnya kalau kita mengandalkan dana desa tinggal segitu kan gitu. Oke, punya juga. Nah, sekarang kita bicara ke ini. Tadi kendala-kendala sudah disampaikan, salah satunya menghubungi anggota dewan, itu kan, untuk merundingkan di sana. Nah, sekarang soal pariwisata ini pasti akan gampang terdeteksi di media sosial. Mereka ketika mengeluh pasti di sana, yang karcis parkirnya soal gitu, yang jalannya. Nah, sebagai seorang anggota dewan nih, kalau menerima keluhan-keluhan dari medsos, ya apa nih yang akan disampaikan dulu? Jadi gini, Bu, kalau tentang kita menanggapi netizen ya, yang Ya. di medsos, Yang mengeluh soal gitu yang ya. mengeluh tentang parkir, Ya, boleh. ya, tentang jalan, kan seperti itu. Karena saya di Komisi 3, kita sangat mendukung sekali. Satu contoh, parkir. Kadang parkir, kalau satu contoh kita ini hari hari Lebaran Kupat, biasanya itu Saya cut. Oke. Gimana, Bu? Ayo. Biasanya kalau Lebaran Kupat, Nah, jadi gini, kadang Lebaran Kupat itu sangat pariwisata yang perorangan itu sangat mahal sekali. oke. Sangat mahal sekali. Parkiran hampir sama, selisih 5.000 kadang.
masuknya satu contoh 25.000, parkiran 20.000. Lah inilah untuk dinas yang terkait, dinas dinas dishub, tolong, atau dinas pariwisata, tolong itu yang punya pariwisata yang perorangan, tolong ditindaklanjuti seperti itu. Ayolah seperti ini, duduk bareng. Kadang Bu kita kadang nggak jelas seperti itu, kita nggak jelas. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Kalau masyarakat Kabupaten Pasuruan ini sudah menengah ke bawah, kebanyakan yang di bawah gitu, seperti itu Bu. Keluh kesannya dari parkir. Kita mau satu contoh, kita mau ke Bromo, ini jalan harus bagus. Kenapa? Untuk pariwisata untuk masyarakat yang ingin ke sana, kalau jalannya bagus kan enak. Tapi jangan mahal-mahal. Satu contoh dari parkir, ya ini ya kan. Dari parkir kemarin kan sempat mahal kan, sempat ramai kemana nanti ya. Nah, di situ lah. Viral kan itu sampai. Viral, jadi seperti itu, iya kan. Nah, harus jalan, harus kita pemerintahan daerah harus mendukung seperti itu, karena dari parkir, dari pariwisata itu, karena PAD-nya sudah dapat PAD, wajib lah untuk membantu itu, gitu, seperti memperbaiki jalan gitu. Sama halnya dengan anggota dewan ini harus tetap kita mendukung untuk program-program seperti itu, gitu loh Bu. Nah seperti itu. Oke, Mas Aidin sebagai anak muda nih, yang paling dikeluhkan itu apa sih kalau mengunjungi tempat wisata dan itu berpotensi viral? Selain parkir ya, mungkin karcis ya? Iya, karcis ya. Karcis. Kemudian pelayanan di dalam, kira-kira mereka bakal nyeteng nggak, aku nggak asik di sini kayak gitu? Iya, ada kemungkinan. Oke. Seperti itu. Soal kebersihan kadang-kadang. Nah, menangani yang seperti ini, jangan kalau dapat laporan, misalnya ada warga luar kota kemudian dia berkunjung ke Pasuruan, kemudian di tempat itu misalnya satu bus, kan pernah tuh ada yang viral, satu bus ditarik 800.000 untuk parkir, akhirnya dia nggak jadi. Ternyata maksudnya pengelola wisata itu per orang itu include termasuk parkir dan Pak Karcis setiap orang. Harusnya seperti apa? Nah, ini saya titip pesan bagi pelaku usaha wisata. Kalau misalkan ada kritik, mohon diterima dan memintalah maaf kepada netizen yang mengkritik, bahwa itu tidak akan terjadi ketika netizen tersebut datang lagi ke Kabupaten Pasuruan, karena yaitu udah kewajiban pengelola wisata ya. Iya. Jangan malu-malu dan segan untuk meminta maaf di media sosial. Iya, karena kritikan tersebut jangan anggap itu enteng, karena itu berpotensi berdampak sangat berdampak. Kalau kita abaikan, itu membuat wisata kita jadi redup lagi ya. Kabupaten Pasuruan ini kok jadi gini, kan berarti elok didengar. Jangan anti kritik gitu ya. Iya, jangan anti kritik lah. Legowo minta maaf ke netizen. Kalau Pak Adip menyikapi netizen kayak gitu yang suka julid gitu gimana? Harus diterima. Kalau seperti itu, saran kritik dari netizen ya, dari publik, memang harus diterima, dan itu dijadikan sebagai memicu untuk memperbaiki ya, potensi memperbaiki wisatanya. Jadi kalau ada kritikan berarti itu masukan kan gitu, masukan bahwa ada hal yang harus diperbaiki. Makanya dari itu perlu untuk pengelola wisata ini, kalau yang di wisata lokal ya, wisata desa itu butuh BIMTEK, dari mulai BIMTEK tentang SDM-nya, tentang fasilitasnya atau apapun, itu memang sangat dibutuhkan untuk mereka. Jadi tidak sembarangan mengelola seperti itu. Berarti memang untuk pengelolaan wisata ini buat Pak Adip harus profesional ya? Iya, harus profesional. Ini kalau nggak gitu ya, netizen sekarang zamannya viral ya kan gitu. Kalau nggak benar-benar profesional ya akan menjadi bumerang. Iya, menjadi bumerang. Sudah mengeluarkan biaya modal banyak, ketika sudah buka akhirnya menjadi
cemoohan kan ya enggak. Ini Jadi enggak yang baik. jelek Pasuruan juga. Iya, jelek Pasuruan juga. Ini kalau sudah viral ini kemana-mana di luar Pasuruan ini nantinya. Seperti itu. Memperbaikinya lagi susah. Susah memperbaikinya. Kalau sudah terkenal sudah buruk ya seterusnya itu bisa buruk gitu. Bikin baiknya susah juga. Bikin kan? baiknya susah lagi. Oke. Memang harus diterima ya, harus diterima kalau ada kritikan ya Itu diperbaiki. menyikapinya seperti apa? Harus jawab di media sosial juga atau kemudian menunjukkan bahwa kami sudah berbenah seperti ini silakan datang, atau kan ada nih saya tidak seperti itu, misalnya orang namanya netizen ya, kan ada yang julid, kemudian kita kan sakit hati, biasanya kan ada yang kayak gitu, nggak seperti itu loh, harus waktu itu seperti ini lah. Itu cara yang bijaksana menghadapi netizen itu seperti apa? Ya dengan tindakan. Oke. Di medsos, karena netizen itu ngeritiknya lewat medsos ya lewat medsos juga untuk minta maaf dan lain-lain seperti katakan Mas Aidin juga diperbaiki gitu. Memang butuh tindakan nyata kalau memang netizen, apalagi Gen Z sekarang ini ya, yang kebanyakan Gen Z itu ya memang harus ada tindakan kalau seperti Jangan jual itu. mahal. Iya, jangan jual mahal, malah Jangan jaim untuk minta maaf gitu. jangan jaim. Iya, enggak apa-apa, ini kan untuk kebaikan bersama kan gitu. Ya memang kan kita Iya. susah-susah bangun branding. Iya. Satu saja makanan nggak enak gitu ya kan jadi viral. Ya kan gitu, itu jadi jangan ke sana gitu kan. Oke. Seperti makanan harganya kalau di Nah, luar ah. misalkan 10.000, di tempat wisata 30.000, ini selisihnya kan sudah banyak sekali. Ini bisa menjadi potensi kritik yang tajam kalau dari netizen. Iya. Itu banyak sekali terjadi kalau di tempat-tempat wisata. Nah, yang kayak seperti itu harusnya yang turun siapa nih? Dinas pariwisata kah atau stakeholder setempat untuk memberikan edukasi ke pengelola kalau ke pariwisatawan jangan tinggi-tinggi, kecuali mungkin resto ya, Ya. karena dia ada pajak. Kalau di Resto. jalanan atau yang seperti kan sering tuh viral harga menu segini di Nah, tempat wisata ini itu. gitu kan, habis 16 juta untuk makan 10 orang misalnya, Nah, seperti itu itu kan kan ada repot nantinya kalau seperti itu. Makanya hasilnya harusnya ya. harus ada BIMTEK khusus untuk pengelola kalau seperti itu, bahwa harus memadukan fasilitas dengan tiket bayarnya, Tiket bayar. harga makanannya dan lain-lainnya. Itu biaya yang dikeluarkan oleh wisatawan itu harus sebandingkan dengan fasilitas yang ada, Yang diterima, gitu, yang ya. diterima oleh mereka. Oke. Gitu. Nah, kalau muncul kasus-kasus seperti itu, ini kan sudah membuat stigma negatif terhadap Kabupaten Pasuruan pariwisata. Misalnya muncul satu, parkirnya di kono larang, mahal loh. Pasuruan jangan ke sana lagi, misalnya seperti. Kemudian soal karcis, kemudian soal menu di sana makan segini. Nah, itu harusnya yang turun itu siapa untuk menegur, untuk mengadakan perbaikan itu siapa harusnya? Dinas pariwisata sih kalau iya, Dispar karena punya ini kan kekuasaan ya? iya punya kekuasaan karena ini kan di sektornya wisata. Jadi mereka mengadunya ke siapa? Kalau mereka mengadunya ke dewan, ya kita siap untuk. Kalau mengadunya itu jelas mereka ke TikTok dong, atau Iya, ke netizen. di Instagram atau ke YouTube dong. Nah, kalau mereka sudah mengadu seperti ini, kira-kira yang harus turun tangan untuk memperbaiki nama baiknya kita itu siapa gitu? dinas terkait. Dinas terkait, Dinas ya. Harus terkait. menjawab juga, Iya, harus menjawab itu. Hmm. Gitu. Dia nggak boleh jaim untuk minta maaf lah. Iya, tidak boleh. Harus memperbaiki diri. Oke. Monggo Pak Nurul. Makanya Bu, kalau seperti itu, iya siapa yang harus turun? Memang Bu, dari satu contoh ya, dari dinas terkait, dari perizinan, dari pariwisata. Yang susah itu kalau punya perorangan. Kenapa saya menyampaikan punya perorangan? Kayak saya naik dewi. Iya. Karena baru punya. Punya sendiri lah. Ini harus ditindak tegas. Oke. Biar nggak mencoreng nama baik. nama baik Kabupaten Pasuruan. Makanya keinginan kita ini masing-masing kecamatan harus ada sendiri, kerjasama dengan Pemkab dengan pengusaha-pengusaha dari luar kan enak, lebih murah dari bandingkan itu yang punya perorangan. Iya sih. Kenapa? Pasti larinya orang Kabupaten Pasuruan cari yang murah. Iya sih. Satu contoh,
Kalau memang terjadi di masing-masing kecamatan dengan punyaan perorangan harus dibenahi. Satu contoh, kamar mandi pun kurang. Iya sih, kebersihan kurang. Itu sudah yang mengunjungi itu tidak ingin kembali lagi biasanya. Oh, seperti ini, makanan seperti ini, mahal seperti ini. Apa yang disampaikan oleh Mas Natib, di luar 210 di dalam 30. Kan seperti itulah. Kalau memang Bu ingin potensi seperti itu, Kabupaten Pasuruan mau ke Bromo pun itu banyak sekali lahan-lahan perhutani itu dikembangkan. Kayak kafe-kafe itu kerjasama cari inspektor dari luar. Nah, itu kerjasama dengan Pemkab itu kan sudah luar biasa. PAD-nya malah nambah. Satu contoh ya kayak di Trawas, mau lewat sana masuk seperti itu, kanan kiri seperti itu. Kan itu kebanyakan punyaan perhutani gitu loh. Tapi Pasuruan mereka itu kerjasama. banyak kerjasama, harusnya seperti itu lah gitu loh. Bahkan kalau di di masing-masing kecamatan ada satu itu seperti itu, kerjasama juga pun desa pun mau dengan kan dengan Pemda sudah mau, pasti mau, asalkan eman kan daripada kita kerjasama dengan orang luar gitu, mending dari Pemda anunya bagus, tiketnya murah, masuknya murah, makanan murah, bolehlah ambil keuntungan, tapi jangan banyak seperti itu. Satu contoh ciki-ciki, iya sih, 5.000 di sana, 20.000 di dalam biasanya. Itu punyaan perorangan loh, seperti itu. Dianggap wisata ya? Itu yang punya wisata, mana seperti itu. Mungkin itu. Berarti satu hal yang akan kita petik dari diskusi kali ini. Yang pertama, Pak Dewan, ini semuanya terbuka terhadap masyarakat, satu yang ingin mengembangkan, yang mengelola, yang mengembangkan, dan yang berdiskusi terkait dengan kesulitan-kesulitan mereka mengembangkan wisata, gitu ya. Yang kedua, Pak Dewan juga bersedia menerima laporan, gitu kan, kalau di sana wisatanya seperti ini, sehingga nanti akan menjembatani untuk menindaklanjuti, gitu kan. Nah, yang terakhir Pak, yang akan kita diskusikan, harapannya itu ke depan pariwisata di Kabupaten Pasuruan itu menurut Pak Nurul, Pak Adib dulu, silakan. Pariwisata di Kabupaten Pasuruan ini ya, khususnya di desa-desa ini kalau bisa muncul wisata-wisata baru yang terjangkau. Ya, yang harganya terjangkau. Karena ketika masyarakat Pasuruan itu membelanjakan uangnya untuk wisata di daerahnya sendiri, maka uang itu akan masuk kembali ke daerah yang akan digunakan untuk kepentingan masyarakat Pasuruan lagi kan gitu. Kalau wisatanya keluar kota, maka uangnya masuk ke keluar kota untuk menambah PAD-nya mereka daerah lain kan gitu. Kalau bisa masyarakat Pasuruan ini membelanjakan wisatanya itu ke Pasuruan sendiri, kembali ke kita. Jadi untuk kita sendiri nantinya seperti itu. Berarti ada dorongan kepada pihak desa yang punya potensi wisata, berlomba-lomba membuat wisata yang layak tadi ya. Oke. Yang sekarang terjangkau. Mas Aidin. Harapan ya, Bu. Kalau harapan saya terkait pariwisata di Kabupaten Pasuruan ini ya, kita bisa kolaborasi lah, mulai dari RT, kepala dusun, kepala desa, sampai bupati maupun dinas-dinas terkait untuk memajukan pariwisata yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu harapan saya. Berarti harapannya tetap sama seperti Pak Adib, dari RT muncul, kita berwisata kembali ke daerah Pasuruan lagi, antar desa, antar kecamatan, jadi saling tahu bahwa di sana ada potensi wisata, gitu kan? Oke, Pak Nurul monggo. Jadi gini Bu, harapan kita ini apa yang disampaikan oleh teman-teman dan saya tadi, kita untuk pariwisata yang kita harus dimunculkan tadi itu yang entah tiap kecamatan itu ada satu. Nah, ini harapan kita. Kita sudah berembuk dari RT, kepala desa, semua pun merembuk ingin mengadakan itu. Satu contoh
ayo kita didukung oleh pemerintah daerah. Harus didukung oleh pemerintah daerah harapan kita ini, dan jangan dipersulit untuk perizinannya. Ini baru yang- ketemu nih perizinan. ketemu. Oke. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Kita mau mendorong dari bawah, kepala desa, camat lah. Nanti ujung-ujungnya ya situ, putus di jalan. Nah, Nggak seperti dapat itu. izin. Nah, nggak dapat izin seperti ini. Kalau memang seperti itu, kalau memang diperbolehkan kerjasama dengan desa, pemerintahan daerah itu sangat luar biasa ini, Bu. Oke. Sangat manfaatnya luar biasa. Nah, kenapa saya menyampaikan itu? Karena nanti tujuannya kalau pemerintah daerah dengan pemerintah desa jadi satu. Oh ya, kita bangun di sini di desa ini. Iya sih? Iya, betul. Lah, bangun di desa ini. Lah, ini sama-sama mendukung. Insya Allah cepat dilaksanakan, realisasinya cepat untuk wisata itu. Kan kita didukung. Iya, Nah, oke. seperti itu. Kan sama-sama mendukung. Lah, manfaatnya sangat luar biasa. Satu contoh per kecamatan pasti dari TK, PAUD. Tujuannya ke situ. Inilah lah. Biar nggak jauh-jauh. Kalau kayak Tongto TK seperti itu, 10.000, 5.000 loh, Bu. Waduh, luar biasa. Satu contoh, masuknya aja kadang seperti itu. Iya sih. Satu contoh, kebanyakan, Bu. Satu contoh, kita ke ke Jolotundo. Jolotundo. Kadang masuknya itu mobil, parkirnya itu aja, tapi di dalamnya itu Bayar beli lagi. makannya. Oke. Seperti itu. Satu contoh di pemerintahan desa, satu contoh parkir, ngitung anak 5.000, mandi, sangat luar biasa manfaatnya. Nggak perlu ambil muluk-muluk untuk PAD, ya sih. Bisa dari potensi itu diri sendiri ya? diri sendiri, biar nggak keluar. Oke. Insya Allah manfaat, sangat luar manfaat saja gitu, seperti itu. Kan pasti tiap sekolahan itu ada ini, acara ini, mungkin bisa ditempatkan seperti apa, momennya di desa ini ada apa, sejarahnya apa, kan seperti itu. Kayak Pasuruan itu, keinginan kita ini seperti ini. Mungkin itu, Bu. Oke, dari wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan, harapannya orang Pasuruan juga mengunjungi wisata yang ada di Kabupaten Pasuruan sendiri. Kita munculkan potensi itu dari kearifan lokal, sehingga kata Pak Nurul tadi, anak-anak SD, TK, sampai yang dewasa tetap berkunjung di daerah Kabupaten Pasuruan. Begitukah? Oke, dari Kabupaten Pasuruan untuk Kabupaten. Sekarang kita akan berbincang tentang potensi daerah dari masing-masing anggota dewan. Dan tadi ngomongkan tentang pariwisata. Pasti di daerah masing-masing ada nih kearifan lokal yang jarang dilirik atau bahkan mungkin nanti diperkirakan akan menjadi satu destinasi baru. Kalau di wilayahnya Pak Nur apa nih? Oh, Pak Nadib, silakan. Pak Nadib, apa nih kira-kira? Kalau potensi-potensi yang di dapil saya ya di Sukorejo, Pandaan Prigen ini memang ada lumayan lah sih. Kalau bisa dibilang lumayan, karena di Prigen sendiri ada lahan perhutani itu sekarang menjadi kafe atau wisata kuliner. Ya, itu banyak Perhutani ya? lahan perhutani itu banyak menjadi wisata kuliner sekarang di daerah Prigen. Kalau perhutani saya pikir bisa glamping ya? Iya, masih bisa, banyak sekali. Kalau sekarang muncul banyak kafe-kafe seperti di Trawas gitu, atau wisata-wisata yang lokalan gitu, seperti apa yang air sungai itu buat untuk air sungai. iya, air Baru sungai itu juga ada kan di sana. Itu pengelolanya sinten, Pak? Itu kolaborasi katanya antara iya kemarin perhutani dengan investor. Iya. Investor tempat ya. Iya, investor. Untuk di Sukorejo ini sebetulnya ada Kampung Tape. Oh, Kampung Tape ini Iya, belum ya? Kampung Tape ini masih belum dimaksimalkan potensinya ini. Ini padahal satu kampung ini produksi tape lah, ini butuh support juga di sana. Terus kalau untuk di Pandaan ada wisata sumber air, pemandian air Duren Sewu itu kan Telaga Sewu. Nah, itu kan bisa murah meriah kalau di sana ya. Untuk wisata air, kolam renang dan lain-lain itu. Di Prigen ada Taman Safari juga, Cimory dan lain-lain itu yang wisata-wisata besar yang sudah ada. Itu kalau yang belum dilirik tadi perlu
Yang belum Bantul dilirik ya? tadi yaitu Kampung Tape Tape. saya kira ya di Sukorejo ini potensi ini di sana saya kira. Kalau jenengan punya pandangan khusus nggak terhadap Kampung Tape, kira-kira kalau dibikin ini nanti yang turun harus seperti ini, nanti bisa potensi gini. Bisa untuk ini wisata untuk oleh-oleh. Jadi harus kolaborasi ya. Kolaborasi dengan paket wisata. Jadi ini memang harus kolaborasi dengan travel yang ada di luar kota. Ketika mau berkunjung ke Malang atau ke Pasuruan ini dipaketkan nantinya. Bisa dipaketkan Kunjungan jadi ke Kampung kunjungan Tape gitu ya. Ketika misalkan ke Malang, ke Jatim Park atau mana. Nah, ini nanti sebelum ke sana beli oleh-oleh dulu ke Kampung Tape ya. Ini bisa seperti itu atau ke Prigen ke Taman Safari. Paket gitu kan bisa ke Kampung Tape dulu untuk beli oleh-oleh gitu. Padahal tapenya ya nggak kalah dengan yang sudah terkenal gitu. Oh iya. Iya. Baru tahu saya. Tapenya enak sekali di sana ini. Perlu ke sana nih. Iya. Jadi sebetulnya Komisi 3 bisa dong mengagendakan kunjungan ke Kampung Tape. Oh, sangat bisa Sudah sekali. pernah ke sana belum teman-teman? Nah, ini teman-teman ini belum. Belum. Berarti Iya. habis ini bisa diagendakan ya. Bisa. Wisata kuliner. Wisata Tape. kuliner Tape. Asik banget. Ini terobosan ya. Baru sekarang saya dengar dimunculkan ya. Iya. Nanti Komisi 3 bisa ke sana, Pak. Nanti saling kunjung. Ya, apa katanya Pak Nurul kalau Komisi 3 nanti. Iya, nanti kan saling kunjung dengan Pak Asalkan Nurul. Mas Adip Iya. mau ngajak kita pergi ke sana. Mas. Oh iya, nanti saling kunjung dengan yang Saling ditutur apa kunjung. nih? Yang mau dikedepankan kalau di sana ada apa, Pak? Nah, kalau di dapil saya sebenarnya banyak ditutur sendiri di Purwodadi itu ada kafe kangen, Oh ya, itu ya, kafe bunga, terus ada kampung tempe, barangkali ada yang mau belajar Hari Rejo ya. Hari Rejo ya. Itu namanya sekarang kampung tempe. Oh ya, di sana ada edukasi omah tempe ya. Iya, barangkali ada yang mau minat belajar buat bikin tempe. gitu ya. Silakan datang ke Purwodadi, tempatnya di Kampung Parirejo. Parirejo. Oke. Iya. Itu yang terkait dengan kearifan lokal ya. Iya. Kalau yang kira-kira mau dimunculkan lagi apa nih, Pak? Jalan kalau mau ke Bromo melewati jalan Purwodadi itu juga bisa, selain lewat dari Probolinggo, lewat dari Malang, itu juga bisa lewat daerah Purwodadi, Kebun Raya itu. Purwodadi Nongko Jajar Nongko dong. Jajar ya. Jalannya, oh tapi bagus ya, Tapi Pak ya. bagus jalannya, Oh. mendukung banget. Kira-kira kalau dari Purwodadi ke Bromo lewat situ berapa lama jarak tempuhnya? Kalau dari Purwodadi ke Bromo itu kisaran 1,5 jam. 1,5 jam Iya. dengan kondisi jalan yang bagus ya. Iya, Dan betul. banyak tempat wisata di kanan kiri. Banyak banget. Salah satunya juga kafe kangen sama kafe bunga itu. Ini tadi. yang mengelola sinten, Pak? Kalau yang kafe kangen itu Pak Agus sekarang. Oke. Dulu kan Bu Neti, Pak Sobri, almarhum Pak Sobri, Berarti warga lokal ya. warga lokal ya, warga lokal Purwodadi sendiri. Kalau terkait Kampung Tempe nih, Pak, sudah melakukan apa terobosannya di sana? Pelatihan-pelatihan. Pelatihan-pelatihan Iya, ya. Tapi pelatihan. kalau kita misalnya dari Kampung Tape ke Kampung Tepe gitu bisa nggak diagendakan kunjungan gitu? Sangat bisa ya Mas Adip ya. Nanti di paket kunjungan kuliner Kabupaten Pasuruan. Iya. Itu kan salahnya beliau gitu ya. Iya. Ngomong ke travel kerjasama ke sini oleh-olehnya Kabupaten Pasuruan tape, kemudian tempe gitu. Terutama pelaku usaha travel ini Ah. yang harus membuat paket seperti itu. Ya. Bukannya yang punya usaha menawarkan ke travel, Pak? Boleh Mungkin gitu? sebaliknya boleh. Ah. Tapi iya, travel juga bisa mengemas itu Mm-mm. biar jadi tempat untuk nggak langsung ke Malang gitu. Yang dari Surabaya nggak langsung ke Malang, yang mau ke Malang mau ke Surabaya nggak langsung ke Surabaya. Ada paket kunjungan ke Kampung Tape, Kampung Tempe buat oleh-oleh, Iya. gitu kan. Oke, terobosan ini baru. Iya. Ini yang mau ke Bromo lewat Probolinggo bisa ke Rembang beli bunga, mungkin kayak Iya, gitu. benar. Gimana Pak Rudorul? Di sini ada apa Begini, aja? Kalau di Kecamatan Rembang itu satu, ya sih itu ada Kampung Mangga. Kita cerita Kampung Mangga itu yang mengelolanya BUMDes. Nah, tetapi kadang mengunjungi di waktu apa itu orang makan kuliner di situ beli mangga kan ya itu. Beli mangga lah. Kita ini keinginannya ini sebagai wakil rakyat kadang kalau petani mangga kalau panen raya ini ya sudah dibuang. Nah kita ingin buat minuman habis mangga kita beli minumannya
kan masih terus gitu seperti itu. Siap-siap. Jadi Olahan seperti ya? olahan seperti itu. Makanya kita mau ke Bromo, ya kita mengunjungi satu contoh setiap kecamatan adalah tempat pariwisata. Oh, beli bunga, pengelolaan apa untuk untuk sabun seperti itu. Kalau di Kecamatan Rembang juga ada WGR, tetap punya BUMDes itu. Cuman kuliner aja sudah cukup. Enggak. Kalau ada permainan seperti itu, dan makan sambil permainan itu sangat luar biasa. Nanti saling kunjung. Di Wonorejo ada pemandian Kecamatan Wonorejo, di Karangsono pengelolanya Itu ada itu. boleh juga. Bagus juga. Kalau yang lain-lain itu cuman kafe. Kenapa kafe itu? Orang dewasa aja untuk yang ke situ. Untuk anak-anak kan ingin permainan, ada pariwisatanya, iya sih, kolam renangnya kan seperti itu. Inilah untuk anak-anak. Kan mayoritas kalau di Dapil 2 ini ya itu apa itu kafe, nah, BUMDes buat kafe, pasar di situ kan di situ. Nah, kalau masing-masing Kecamatan Keraton ada, Wonorejo sudah ada, Bojentre ada, Rembang ada. Mungkin Pak Nurul nanti luar yang mau biasa itu nanti. bikin kafe nanti di Pak Nurul Rembang. mau bikin kafe? Ya, apa? Pak Nurul mau bikin kafe dengan Keinginannya sedap itu. malam? Bukan. Kafe mangga. Yang penting ada di. Kafe sedap malam. Mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Pak Nurul dan Pak Aidin serta Pak Adib. Itu adalah beberapa potensi yang diunggulkan di daerah masing-masing dan saya yakin di tempat lain di Kabupaten Pasuruan juga banyak seperti itu dan nanti akan dimunculkan sebagai wisata kearifan lokal yang bisa menjadi alternatif kunjungan selain di tempat wisata utama, gitu kah? Oke, terima kasih. Pasuruan, mari berwisata di Kabupaten Pasuruan dengan Komisi 3 untuk wisata Kabupaten Pasuruan. Salam. Anis Hidayati, Jatim 1 News untuk Anda.